Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang pembahasan soal Geografi UM/UGM 2017. Nah, bagi kalian yang melihat video ini tapi belum mengerjakan, silahkan harusnya mengerjakan dulu ya, sehingga nanti biar sinkron gitu, sudah mengerjakan terus lalu mendengarkan atau melihat video ini. Ustazah lanjutkan. Untuk soal pertama, soalnya adalah contoh faktor non alami yang mempengaruhi kualitas air tanah. Nah, di sini kalian harus mencari mana sih yang non alami. Nah, kita cari bareng-bareng ya. Yang pertama, kandungan kimia air hujan. Kimia air hujan itu faktor alami ya, berarti ini bukan. Keadaan lingkungan terbentuknya aquifer, ini juga alami, berarti bukan. Penggunaan alat mekanik untuk mengolah tanah, ini juga alami gitu ya, karena eh, alat mekanik berarti ya dia tidak menggunakan alat yang yang bukan non alami gitu. Kemudian penggunaan pestisida di lahan pertanian. Nah, ini baru yang non alami ya. Pestisida itu tidak alami, bukan bukan sesuatu yang alami. Jadi ketemu ya jawabannya yang di penggunaan pestisida di lahan pertanian. Next, soal selanjutnya tentang analisis SIG. Jadi diperlihatkan gambar, ini ada sungai, kemudian dianalisis, kemudian gambar sungainya ada titik-titik seperti ini. Soalnya, teknik analisis dengan SIG untuk mengetahui luasan sepadan sungai, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah buffering, overlay, density, slope, intersect. Nah, usaha terangkan satu-satu ya. Analisis SIG yang pertama adalah buffering. Buffer atau buffering. Buffer atau buffering ini adalah memberikan jarak tertentu pada sebuah objek sehingga terbentuk poligon. Ini langsung ketahuan jawaban ya. Jadi analisis yang dipakai di sini adalah analisis buffer atau buffering. Ya. Tadi kalau diketahui untuk mengetahui luasan sepadan sungai. Sepadan sungai itu kan daerah di kanan dan kiri sungai. Nah, kalau sudah ada sungainya, nanti tinggal di buffer, dikasih jarak misalnya 10 meter misalnya, 10 meter dari sungai itu adalah sempadan. Nah, nanti setelah dikasih jarak, hasilnya seperti ini. Nah, langsung ketahuan luasannya berapa. Nanti di sistem SIG sudah menghitung sendiri daerah yang poligon baru ini punya luasan berapa gitu. Yang kedua adalah overlay. Overlay di sini adalah tumpang susun peta seperti ini ya. Jadi kalau dalam SIG di komputernya itu ya, di softwarenya itu kita memasukkan beberapa layer. Nah, layer-layer ini akan kita tumpang susunkan atau ditumpuk gitu ya. Kemudian akan menghasilkan informasi yang baru. Nah, ini dinamakan overlay. Selanjutnya, density atau kepadatan. Nah, biasanya analisis density atau kepadatan ini untuk menganalisis populasi tertentu gitu ya. Bisa penduduk, populasi misalnya yang kalau sekarang COVID ya, mana sih daerah wilayah yang jumlah pasien COVID-nya banyak. Nah, itu nanti bisa dihitung lewat kepadatan atau density. Kemudian slope ini adalah kemiringan lereng, biasanya dipakai untuk analisis longsor. Jadi dipetakan dulu lahannya, mana wilayah-wilayah yang memiliki topografi yang tidak rata. Kalau yang hijau ini rata ya, yang merah ini yang dia kemiringannya tinggi. Terus nanti dianalisis, oh ini wilayah, ini hasil jadinya ya, yang merah ini kemiringannya tinggi, yang orange uh, agak tinggi atau sedang gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang 5, intersect atau potongan. Ini contohnya ada di sini. Misalnya ini daerah wilayah kotak berpotongan dengan wilayah bundar. Maka perpotongannya adalah seperti ini. Nah, itu adalah analisis intersect atau potongan. Jadi, saya ulangi lagi untuk yang nomor 2 ini jawabannya adalah buffer. Selanjutnya yang ketiga, ini tentang El Nino ya, pernyataan yang benar berkaitan dengan proses terjadinya El Nino. Nah, sebelum kita menjawab, Ustazah terangkan dulu apa itu El Nino. Ini Ustazah mengulang materi kelas 10 ya. El Nino itu adalah anomali suhu yang terjadi di Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik.
anomalinya terjadi di mana? Di bagian ekuator, ini ekuator ya, atau khatulistiwa, ekuator tengah sampai ekuator timur. Nah, ini ekuator barat. Ya, ini negara kita di sini. Indonesia ada di sini. Ini kelihatan Papuanya ya, kecil ya. Di sini. Nah, anomalinya berupa kenaikan suhu. Jadi di sini suhunya yang awalnya dingin atau biasanya dingin menjadi hangat. Karena suhunya hangat, otomatis terjadi penguapan di sini banyak, ya terbentuk awan. Karena suhunya hangat, otomatis tekanannya turun di sini. Jadi di daerah tengah dan timur ini tekanannya turun. Nah, sementara di sini yang suhunya dingin, ini tekanannya naik. Karena terjadi perbedaan tekanan, ya, maka terjadi perpindahan udara, disebut dengan angin. Anginnya akan bergerak dari tekanan yang tinggi di sini di Pasifik Barat ke Pasifik Timur. Di sini yang tekanannya rendah. Sehingga uap air yang kemudian membentuk awan ini tidak lari ke sini tapi larinya ke sini, ke timur. Sehingga di sini terjadi hujan. Nah, El Nino ini kan terjadi sekitar bulan November, Desember, Januari ya. Yang dimana bulan tersebut di wilayah negara kita harusnya itu sedang musim penghujan. Nah, karena uap airnya tadi tidak jadi lari ke sini, maka di Indonesia musim kemaraunya bertambah panjang. Nah, sehingga dampak El Nino untuk wilayah kita terjadi musim kemarau di wilayah Indonesia. Sekarang kita cari tahu mana yang benar. Yang A, penurunan suhu di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Nah, faktanya adalah suhunya di sini tidak turun, tapi naik. Yang B, penurunan tekanan udara di Samudra Pasifik bagian barat. Samudra Pasifik bagian barat, tadi suhunya rendah, tekanannya tinggi. Jadi ini salah ya. Yang C, terhambatnya pembentukan awan di atas Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Di sini justru awannya sedang terjadi pertumbuhan karena ada penguapan air yang banyak tadi. Yang E, penurunan tekanan udara di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Nah, ini yang benar. Ya, karena suhunya naik, maka tekanan udaranya akan turun di daerah sini, daerah tengah dan timur. Sehingga untuk nomor 3 ini jawabannya adalah yang E. Sekian video dari Ustazah, semoga bisa memberikan penjelasan, semoga paham ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat chat atau di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.